tahun pertama tuh susah sih, soalnya kayaknya kalau di sini orang-orang jauh lebih independen kali dibanding individualis ya, kalau independen terlalu bagus, individualis iya. Karena kita orang Indonesia, berasa nggak sih kamu nerima karena kamu nggak enakan? Mungkin iya, karena kita sungkan, kita orang Indonesia tuh sungkan ngomong no. Sebenarnya padahal bisa aja kayak padahal kan kalau orang Amerika juga no, I don't have to, I have to go somewhere else, or I have another things to do. But instead kita sebagai orang Indo, kita ya kayak ya udah deh, dalam arti kayak gua nggak mau sebenarnya, tapi ya udahlah. Iya, itu makanya itu jauh banget sih, gue kayak sungkan dengan kampus kan. Iya. Jadi time zone-nya emang aneh banget tuh. Ngaco banget ya, beda 14 jam. Baru mulai kelas kayak 11 malam, selesai jam 4 pagi. Ngalong banget jadinya. Benar. Ada beberapa anak Indo juga tuh, terus kita satu grup. Terus kayak itu kayaknya jam 11 malam kita semua kayak aduh guys. Ngantuk gitu guys. Harus bangun. Nah, makanya enggak, kayaknya marketing deh atau terus kemudian marketing kan ditolak. Udah lah, gue mau jadi presiden Permias aja gitu. Iya gitu. Kita hari ini udah barengan dengan seorang Mary Suteja. Kita udah sehari tadi keliling di LMU atau Loyola Marymount University. Nah, Mary, boleh memperkenalkan diri, what's your name, nama kamu siapa, a little bit your background, mungkin dari kota mana di Indonesia, dulu pernah high school, di mana, dan lain sebagainya, sekarang sebagai apa? Siap. Silakan, gimana? Oke, halo semuanya, namanya Mary, born and raised di Jakarta, Indonesia. Tinggalnya di luar Jakarta sih, di Alam Sutra. Oke, Tangerang, iya. Siap. Sekolahnya juga cuma 1 sampai SMA Santa Laurencia. Orangnya setia SD, banget. SMP, SMA. Iya, dari TK TKB, SD, SMP, SMA. Oke. Terus university langsung masuk ke LMU, Loyola Marymount University. Oke, kita buka sedikit ke sini deh. Terus. Ngambil major entrepreneurship. Itu kalau entrepreneurship tuh kalau bahasa Indonesia tuh wirausaha atau kayak wira swasta. Something with wira, right? Mungkin. You don't even know. Bisnis lah pokoknya, intinya something to do with business. Mungkin terus. Iya, wirausaha. Sempat minor sociology tapi udah enggak. Oke. Karena pengen lulus on time ya. Tadi kan kita bahas sedikit ya, pengen lulus on time. Jadi kalau misalnya mau selesain, kemungkinan bisa nambah 1 semester atau 2 semester lagi gitu kalau mau lulusin minor sosiologinya. Oke, terus apa lagi ya? Udah sih ya, background-nya sih itu kalau secara singkat. Oke, dan mungkin pengalaman sebelum kita lebih banyak ngebahas tentang kehidupan kamu di LA, pengalaman organisasi kamu sebagai apa sekarang dan di mana? Sekarang sih currently lagi di Permias LA. Permias itu apa? Permias tuh Persekutuan Mahasiswa Indonesia. Persekutuan apa persatuan? Persatuannya. Aduh. Mahasiswa. Persatuan Mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat. Indonesia di Amerika Serikat. Bukan persekutuan. Gereja. Oke, persatuan. Persatuan deh. Perhimpunan jangan-jangan. Aduh. Iya. Masih Google ya. Tapi kayaknya iya. Bukan persekutuan, for sure bukan persekutuan. Kalau nggak persatuan, perhimpunan atau enggak pokoknya organisasi mahasiswa Indonesia di sini lah. Di US. Oke. Kamu sebagai apa? Sebagai presiden. Sebagai presidennya, lumayan. Oke. Nah, tadi kita lanjut. Mungkin sedikit ngebahas kenapa dari Indonesia SD, SMP, SMA terus memilih untuk kemudian lanjut sebagai mahasiswa di sini. Boleh. Iya. Kenapa kan di Indonesia aja kan banyak tuh, atau nggak? Kenapa nggak milih Australia, Kanada, atau Malaysia, Cina, whatever? Kenapa milihnya US dan specifically LA? Banyak faktor sih ya. Kayaknya mungkin faktor pertama sempat kalau emang dari keluarga sendiri dulu orang tua banyak saudara juga yang ke Amerika Serikat, lulusannya juga di Amerika, jadi mungkin mereka ngerasa lebih familiar lah, kayak mereka udah tahu Los Angeles tuh gimana, jadi mereka juga mau kita di sini gitu kali ya. Udah nyaman, udah tahu juga. Dulu mama punya ini. Banyak tuh kalau cerita kayak, dulu mama apa sih sama papa kayak teman-teman apa sih di LA, seru lah kayak tinggalnya gitu. Sama saudara-saudara juga kayak siblingnya, jadi kayaknya dari sisi mereka juga pengen kita
experience the same thing gitu. Ya, berbagi kebahagiaan ya. Iya, Biar mereka muda bahagia juga iya, pas mereka kuliah juga di pengen LA. kita bahagia. Oke, Iya, terus kayaknya faktor kedua kalau misalnya personally, kayaknya kalau misalnya apa ya, waktu itu kan soalnya kayaknya growing up juga in the same environment segala macam, pengen ya something new lah, kayak pengen lebih Jangan di Alam Sutra lagi Iya, kuliah jangan gitu ya. lagi, Kan ada tuh ya iya. UMN kalau nggak salah ya. Iya, UMN di iya, sana, iya. masa lagi kuliah di sana lagi iya, gitu kalau ya. emang bisa ya pengen Oke. coba sesuatu yang baru lah. Oke, ya. oke. Terus kayaknya kalau yang Los Angeles sendiri sih emang sebenarnya personally juga aku suka sih, kotanya juga, maksudnya semua orang tahu lah weather LA itu oke banget ya. The maksudnya best weather in the world ya. Menurut Iya. gua sih gitu loh. Menurut gua Iya. nggak ada lagi yang panas, nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin, nggak lembab, nggak humid gitu ya. bener banget, iya. Itu yang paling suka ya. Apalagi LMU kan soalnya juga dekat pantai, jadi Iya. adem gitu. Pas summernya juga nggak akan sepanas Iya, itu, gitu. Benar-benar. Tadi ngeliat aja udah pada summer tuh ya baju-bajunya tadi Iya, aku ngeliat emang. gayanya. Hari ini soalnya juga mau sedikit panas. Tapi ya instead of the weather, kayaknya apa ya, LA sendiri juga banyak aktivitas yang aku demen juga, misalnya kayak hiking atau outdoor stuff lah, atau kayak juga banyak arts yang kayak misalnya musicals atau musik, itu aku juga. Nah, nanti kita bakal masuk ke situ tuh, aktivitas favorit kamu di LA ya. Boleh, iya. Oke, sekarang berarti kan udah milih untuk kesini karena dulu mungkin ada keluarga di sini dan saudara ada yang pernah di LA juga sebelumnya atau gimana? Kakak, mungkin adik. Iya. Dia udah tahu ya jawabannya ya. Nanya doang gitu kan, penonton belum tahu. Iya, penonton belum tahu. Nah, Iya, itu jadi- pengaruh juga kan. Iya, Kadang bener. kadang kalau kamu lihat di Indonesia kakak udah kuliah di mana, adiknya Iya, ngikutin ikut, aja gitu. iya, Nah, iya, in your iya. case gimana in your case? Iya, jadi sedikit background, aku tuh anak tengah, 5 bersaudara. Banyak ya, 5 ya? Iya, banyak. Oke. 2 kakak aku itu ke LMU juga. Jadi, Lulusan LMU, Loyola Marymount University. Iya, benar. Udah lulus dua-duanya. Udah lulus. Oke, udah pulang ke Indonesia dua-duanya. Udah pulang ke Indonesia. Oke, iya. terus? Jadi, iya mereka udah di LMU, waktu itu juga udah sempat visit kampusnya beberapa kali. Iya. Jatuh cinta nggak? Iya, Enggak. bukan Enggak, cinta. enggak jatuh cinta segitunya sih. Bukan kayak macam love at first sight, bukan sih, tapi kayak maksudnya udah ke LMU, I've grown to love it lah. Udah kayak, familiar iya, gitu ya. orang-orangnya juga, maksudnya gurunya segala macam semuanya, environmentnya apa ya, kayak it's easy to love the environment lah. It feels like home jadinya. Iya, in a way ya, in a iya, way karena iya. kamu lihat kakak-kakak kamu Iya. lulus di sini, kamu Iya. mungkin datang ke graduation mereka gitu. Salah satunya. Iya. Salah satunya. Waktu itu enggak sih, waktu itu Oh, enggak datang. Soalnya Kakak pas- pertama si Arvin enggak datang. Pas dia graduation, Adik macam apa kamu? Aku juga graduation. Oh, SMA. SMA, iya. Jadi itu harus harus bagi milih dua tuh. gitu ya. Iya, papa ke graduation kok, mama ke graduation aku. Oh, oke, karena bedanya pas Beda 4 4 tahun, tahun. iya. Oke. Iya. Make sense, itu Iya. nggak apa-apa. Oke. Nah, Iya. oke, akhirnya dia lebih familiar LA ke sini. Oke, sekarang kita ngomongin tentang kehidupan kamu di LA sendiri. Nah, kan udah biasa nih kakak udah di sini udah gitu, kamu kebetulan tempat juga udah ada kan di LA, di LMU sini, dan tapi kamu ngerasain apa yang the first year di sini kamu ngerasain what's the missing things gitu dari yang di Indonesia? Kan pasti butuh adjustment ya, penyesuaian. Iya, pasti Nah, lah. setahun atau 2 tahun atau berapa lama Iya, kamu butuh menyesuaikan, dan paling susah itu menyesuaikannya bagian mana? Good question sih. Ya jadi kayaknya adaptasi paling susah sih tahun pertama tuh susah sih, soalnya kayaknya salah satu perbedaan yang paling besar tuh kayaknya kalau di sini orang-orang jauh lebih independen kali dibanding soalnya Individualis. Individualis ya, Kalau bukan independen terlalu bagus. Individualis. Iya, iya. Aha. Kalau dulu kan soalnya misalnya SMA segala macam selalu kebiasaan ngumpulnya rame-rame teman-teman segala macam gitu kan. Kalau di sini waktu itu kayaknya orang-orang ya lebih kayak ada kesibukan sendiri-sendiri masing-masing. Semua orang sepertinya sibuk masing-masing. Iya. Jadi Dan menjadi tidak begitu peduli kesannya. iya kali ya. Iya mungkin ya in one part. Terus waktu itu juga coba untuk temenan misalnya sama orang lokal Amerika sini atau internasional, tapi kayaknya
kadang juga ada apa ya language barrier atau kayak jokesnya tuh nggak nyambung gitu jadi nggak misalnya apa? Misal cerita apa? Misal kamu ngejok apa terus nggak nyambung ke dia atau kayak, mereka ngejok apa kamu juga nggak ngerti jok ini? Kayak nggak anggap lucu aja gitu. Misalnya mereka ngejok tapi kayak sebenarnya aku nggak. Kita kayak krik-krik gitu ya. Iya kayak aku ketawa tapi sebenarnya aku nggak anggap lucu gitu. Gitu ya jadi ya. Iya kayak lumayan apa ya jadi waktu itu lumayan try hard tapi akhirnya juga capek sendiri gitu pas yang semester pertama terus. Ya kayaknya banyak penyesuaian. Kayaknya temen tuh kayaknya waktu itu lumayan inilah kayak bingung aja gitu kayak kenapa? Berasa nggak punya teman dikit iya, gitu ya. Yang benar-benar nyambung dibandingkan kayak mungkin karena kamu udah SD SMP SMA tuh kan udah klop banget ya. Ibaratnya mungkin teman-teman dari TK, teman-teman dari SD yang udah klik banget. Kemudian tiba-tiba kamu di kota baru, tempat baru yang kamu kenal ya paling cuma saudara kamu yang di sini ataupun sebagian kecil dari teman-teman dari SMA tuh dikit banget mungkin. Nggak ada sama sekali. Jadi berasa sendirinya tuh berasa. Oh ada satu tapi waktu itu dia bukan nggak di LA. I see. Dia staff atau kayak di kota lain. Itu nggak dihitung. Iya itu nggak dihitung ya. Nggak bisa bareng jadinya. Oke. Nah jadi yang pertama itu mencari teman dan kamu ngerasa ini teman-teman individualisan pertama strugglingnya di mana. Nah akhirnya struggling nyari teman dan ada nggak yang namanya culture shock? Culture shock dalam arti di Indo tuh kita biasanya culture shock yaitu ngumpul misalnya pagi siang malam ngumpul mau makan ngumpul weekend ngumpul itu ada nggak? Masa that kind of culture shock atau mungkin ada culture shock berupa makanan yang udah biasa makan nasi dan I don't know, nasi goreng dan bakso gitu atau apapun itu lah. Sekarang nggak segampang itu kan nyari ketoprak gitu. Mana lu nyari ketoprak dia? Kayaknya tuh di sini orang-orang tuh apa ya mereka lebih to the point atau apa ya kayak lebih straightforward ya, to the point. Sungkan ya to the point. Straightforward apa bahasa Indonesia straightforward itu? Pokoknya nggak sungkan lah kayak. Nggak pakai basa-basi, tembak langsung. Iya, kayak jadi kelihatan setelah mereka sebenarnya ada maunya nih kayak udah mereka kayak ngomong aja gitu kadang sampai bingung sendiri kayak 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 bisa nggak lu basa-basi sedikit gitu misalnya contohnya gimana contoh yang buat teman-teman yang nggak tahu tuh misalnya kasus apa nih yang terjadi dalam hidup kamu awal-awal itu ini misalnya aku kayak baru kenal nih orang lah ya terus dia tuh ini contoh kecil sih kayak dia contoh besar juga nggak apa-apa contoh kecil nggak apa-apa tapi kayak waktu itu baru kenal terus kayak dia kayak pokoknya minta tolong kayaknya soalnya misalnya kalau ini situasinya orang Indo dia kayaknya maksudnya nggak bakal terjadi lah tapi dia pokoknya tuh dia non Indo dia mau kayak dia tahu nih aku punya mobil nih terus dia kayak tiba-tiba pokoknya bilang dia tuh males nih jalan ke kelas jadi dia kayak boleh ini nggak anterin kayak pokoknya kayak aneh aja gitu kayak minta langsung boleh nggak ada sesuatu yang demi kepentingan dia iya gitu. Kayak menurut aku kayak rada aneh aja gitu kayak tapi pas itu aku juga nggak enakan kan jadi kayak kamu anterin juga iya jadi aku anterin sama tapi abis itu kamu menyesal iya abis itu aku kayak kenapa jadi kayak supir gitu kamu harus diberdayakan gitu ya lumayan lah iya tapi ya itu contoh kecil lah kayak gitu kayak tapi kita balik lagi karena kita orang Indonesia berasa nggak sih kamu nerima karena kamu nggak enakan mungkin iya karena kita sungkan kita orang Indonesia tuh sungkan ngomong no sebenarnya padahal bisa aja kayak padahal kan kalau orang Amerika juga no I don't have to I have to go somewhere else or I have another things to do but instead kita sebagai orang Indo kita ya kayak ya udah deh dalam hati kayak gue nggak mau sebenarnya tapi ya udahlah itu makanya itu Indo banget sih gue kayak sungkan something that I think Indonesia need to learn untuk being straightforward juga it's okay to say no ya sebenarnya itu menarik sih gue setuju oke asik terus itu salah satunya culture shock ada lagi nggak culture shock lain makanan ya kalau makanan sih gara-gara kayak daerah ini kayak kalau makan Indo emang susah sih daerah sini gue baru muter-muter iya kayak maksudnya masih ada makanan Jepang atau apa yang kayak aku masih Asia City ada lah ya masih bisa lah aku kayaknya soalnya kalau soal makanan nggak picky picky sih tapi kalau misalnya aku emang udah ketemu nih kayak ini restoran ini aku suka ya udah nggak apa-apa gitu setia kayak, gitu misalnya dan Chinese restoran udah itu aja gitu kayak aku udah tahu aku suka nasi gorengnya ya udah nggak apa-apa kayak aku bisa stick to it gitu I see jadi nggak gitu inilah kayak masih makanan tapi yang paling ini culture shock tentang betapa orang sini straightforward dan individualis kayak banyak yang kayaknya
ini maksudnya in a good way sih, banyak yang maksudnya ya pede banget gitu, kayak mereka macam yang ya apa ya, ya kayak comfortable aja gitu in their own skin, kayak very like being themselves. Iya. Itu apa? Itu maksudnya itu jadi sesuatu yang negatif atau? Enggak, ini positif sih. Oh, ini positif. jadi lebih ke ngiri kita atau kayak lebih ke kayak wow, kagum. Iya, kagum gitu. Pengen jadinya kan? Iya. Ya khususnya orang sini ya, yang grew up di sini kan, besar di sini yang ibaratnya ketika di kelas mereka nyaman banget untuk presentasi, untuk ngomong, nanya, bla bla bla, kayak kasih opini. Iya, benar. Nah, kita sungkan. kita nggak enakan. Iya, kita takut kita Inggrisnya punya aksen dan orang nggak ngerti kita ngomong apa. Iya, makanya. Semua orang ngalamin gitu nggak sih? Semua mahasiswa Indo ya? Ya, maybe mungkin kalau, hampir semuanya sih kayak ngerasa. Especially mungkin SMA di mana kamu dirimu? Bukan international school sih. Oh iya, especially bukan dari international school. Jadi yang bahasa Inggrisnya masih pas-pasan. Kadang gitu. harus kayak mikir dulu gitu kayak. Masih ditranslate dulu. Iya, terus kadang tuh soalnya mereka juga misalnya kayak apa ya kayak mereka pokoknya ya unapologetically themselves lah, kayak misalnya mereka tahu sebenarnya mereka kayak bawel banget atau apa, tapi ya udah gitu loh mereka kayak just being themselves. Iya kayak nggak not feeling sorry about it gitu loh, kayak dan nggak peduli juga gitu loh. Iya benar sih. Banyak gitu sih yang aku kayak lumayan. Dan itu kadang negatif, positif dan negatif, tapi gue ngeliatnya lebih banyak menjadi benefit buat dia sendiri. Iya benar. Gitu karena ya ada negatif, kita ngerasa nih orang bawel banget sih di kelas tuh kayak ngebawelnya dia doang gitu, tapi actually dia akhirnya dikenal sama dosen, nilainya juga jadinya bagus, juga gitu dia juga aktif. Ya. Gitu. Sementara orang Indonesia diem. Nyadar nggak? Setuju nggak lo? Iya benar. Orang Indonesia tuh diem loh biasanya. Tapi tiba-tiba pintar, dapetnya A. Loh, bener iya, kan? tapi masalahnya ya dapat A, cuman abis tuh kayak yang nggak dikenal dosen, jadi kayak ya maksudnya ada. Lu cuma pintar tapi lu. Iya. Nggak gitu. Socially not agak awkward gitu socially ya. Iya nggak sih? Iya sih, banyak kan? Iya. Nggak tahu sih ya. Nggak sebanyak itu, kan? Sungkan dia nggak enak mau ngomong. Enggak, soalnya aku juga nggak banyak experience satu kelas sama anak Indo, iya. Soalnya tapi aku sendiri aku juga jarang ngomong Tapi sebenarnya. iya ngerasa kan, padahal kan pinter. Ya kan? Aminin lah pinter ya. Aminin. Pinter. GPA 3,5 dapet nih pasti. Nggak dapat 3 dapat lah. 3 dapat. Oke. Nggak harus kasih. Gue juga nggak dikasih dulu. Santai nggak apa-apa. Nah cuman akhirnya kan sebenarnya meskipun kamu diem seperti itu, kamu juga masih kemungkinan dapat A kan? Gitu loh. Dibandingkan orang lain yang juga akhirnya misalnya bawel, ya dapat A juga. Tapi kan kita ngerasa nggak aktif, nggak biasa ngomong. Jadi ketika misalnya mungkin interview atau internship atau ngapain itu kayak kalah pede gitu. Iya mereka tuh pede dapet banget lah. Kayak emang mereka tahu mereka mau apa, misalnya ya udah gitu. Kayak kejur terus mereka. Iya. Itu terus sih, benar-benar itu benar gue setuju banget tuh. Oke. Udah first year. Oke. Kemudian kelas sih, apa lagi? Oh enggak, kelas yang kalau tahun pertama kayak kelas untuk apa nih? Bahasa ngaruh nggak? Karena sebagai bukan anak internasional, ngaruh nggak menurut kamu? Itu kayaknya itu lebih yang kayak soalnya nggak biasa, banyak banget papers kan. Nulis pakai bahasa Inggris. Bikin essays gitu. I know. Gimana? Itu ya lumayan. Kayaknya penderitaan juga ya. Time managementnya kayak nggak biasa gitu, kayak harus read book segala macam. Soalnya itu kan mungkin ya itu time management part of that big part itu adalah kita nggak biasa nulis. Iya kayaknya deh. Iya. Sepanjang sekolah, sistem pendidikan kita, sekolah di Indonesia itu kita bukan yang dibiasakan nulis ya. Iya. Nulis dan presentasi, dua itu nggak biasa sih sebenarnya. Presentasi aku lumayan. Masih ada ya beberapa ya. Tapi nulis dengan bahasa Inggris, nulis dengan bahasa Indonesia pun juga jarang. Nulis senjata. Apalagi nulis scholarly ya, nulis pintar, nulis berdasarkan research artikel, quoting, susah ya. Biasanya kita copy paste doang. Iya itu susah ya. Paraphrasing ya, rephrasing ya, apa namanya itu? Paraphrase. Iya. Ya itu benar-benar. Oke. Itu biasanya penyakit tahun-tahun pertama gitu. Kalau bahasa nggak apa-apa, dengerin gitu bisa. Oh iya bisa. Lumayan, oke. Kan berapa kali kesini. So gue tahun-tahun pertama dia ngomong apa nggak ngerti gue. Kayak setahun pertama dosennya ngomong apa kayak, gue baru ngerti kalau gue udah baca, akhirnya baca materinya gitu dibaca. Tapi kalau dengerin doang kayak kupingnya emang agak banyak kotoran gitu. Oke. Tahun pertama, tahun kedua. Nah terus udah gitu mulai merasa nyaman, mulai ada temen tuh. Kenapa? Kapan?
Jadi sebenarnya maksud dari tahun pertama emang aku udah ada deket sama nih orang Indo sih satu. Oh, best friend, Iya, best friend, iya dari hari pertama tuh orientation. Oh, oke, lo enak dong, lumayan. Emang klop banget. Terus kita berdua emang kayak coba untuk cari teman inilah, maksudnya kayak American Circles, terus kayaknya abis itu lama-lama satu jurusan temennya? Beda-beda. Dia bukan entrepreneurship marketing, iya. Terus? Tapi kayaknya bisa makin lama juga kita sadar kayak aduh kayaknya rada nggak nyambung gitu loh sama yang lain. Jadi kayak kalian berdua aja tuh sohib-sohiban. Kayak iya maksudnya kita berdua tapi emang kayak ya same group gitulah ish. Oke. Terus kayak tapi after of that juga aku kayak kan aku on campus work juga. Jadi habis itu juga jadi ada teman on campus work tuh kerja di kampus gitu. Iya, kerja di kampus. Sebagai apa dulu? Jadi job pertama itu di Sorority Fraternity Life Office. Oh, makanya dia ngebelain tadi. Sorority nggak party kok, fraternity iya. Oke, that's why. Emang benar. Iya, emang nggak semua kampus loh. Kalau kayaknya di USC gitu, kayaknya party-party aja deh. Ya kayak jadi kalau sorority itu sebenarnya mereka emang sorority sendiri nggak boleh host party. Oh, oke. Aku soalnya pernah masuk sorority. Oke. Oh, itu aturannya emang nggak host. Iya, tapi kalau ada party di luar. Mereka kayak biasanya suka ikut partinya fraternity gitu. Biasanya gitu. Soalnya nah, itu kan banyak freshmen kan? Apakah dirimu mengalami masa-masa freshman? Sophomore. Tahun kedua. Jadi bandelnya tahun kedua gitu. Enggak lah. Itu lagi mau mengalami apa ya? The American experience. Experience or not. Nah, dirimu ngalami nggak? Tapi kan pernah di sorority. Oh iya. Berarti ngalamin dong. Itu sempat ada party ya. Tapi ya partinya kayaknya tuh kita soalnya tuh kita masuk sorority tuh harus bayar. Oh gitu. Dan kamu terlalu Cina untuk jadi tuh kita bayar tuh untuk mereka kayak bikin event-event kayak buat party gitu juga lah kayak jadi namanya formal. Jadi kamu ngerasa nggak asik nih, nggak cuan atau gimana? Oh nggak, akhirnya soalnya waktu itu keluar soalnya COVID, pandemik, terus kayak iya jadi kayak nggak worth it lah. I see. Gitu. Ya. Dan itu gede bayar. Pengen tahu aja sih. Iya, lumayan. Maksudnya kayak nggak gede dalam arti range-nya berapa? $1,000 kah? Enggak. $500 kah? Iya, kayak 300 sampai per semester. Iya, per semester. Oh, tergantung sorority-nya. Sorority-nya. Iya, beda-beda per sorority. Sorority super gaul 500, sorority yang cuma dikit 300 gitu. Nggak ngerti mereka bikin pembayaran sistemnya gimana. Dan sama juga fraternity, mesti bayar, masuk segala macam. Aku kurang tahu kalau fraternity itu. Dan itu ada rumahnya sendiri. Kayak kalau di LMU nggak nggak boleh, nggak hardcore itu lah kayak tapi nggak biasanya unofficial lah kayak biasanya kayak kalau buat nyewa bareng fraternity nyewa bareng terus jadi kayak house mereka tapi tapi nggak official dari kampus gitu. Oke. Nah itu seru tuh karena nggak banyak setauku yang orang Indonesia yang ikut sorority atau fraternity seperti itu. Di LMU tuh ada tuh kayak dulu anak Indo alumni mereka sempet juga masuk kayak sorority, ada 2 anaknya deh yang aku kenal. Tapi kayak jadi kayak oke. Good to know gitu ya, cobain gitu. Oke. Tapi that's part of the American experience ya, setuju dong. Karena kayaknya setauku memang itu kan unik. Aku nggak tahu seluruh dunia ya, tapi yang pasti Indonesia kan aku kuliah di Indonesia nggak ada kayak gitu. Organisasi kampus mau organisasi mahasiswa ada, tapi it's not like fraternity, sorority yang tinggal bareng. Kayaknya in a way bikin something, tapi atas nama yang paling banyak party kan sebenarnya kan. Kayaknya tuh an American culture thing. Very American ya. Iya, kayak sisterhood-nya soalnya. Brotherhood dan itu masih apa sekarang? Iya, kayak soalnya setahu aku tuh misalnya ada orang bahkan kayak misalnya udah orang kerja nih, professionals. Terus kayak mereka tahu tiba-tiba kayak ini beta kappa. Iya, gila itu langsung itu pasti gitu, kayak connection-nya itu masih ada banget soalnya kayaknya sampai sekarang itu kayak lumayan kenceng lah kayak their organization. Khususnya beberapa yang minoritas ya. Gue ngerasa kayak fraternity misalnya untuk brotherhood banyakan African American. Nah, gue ngeliat tuh kenceng itunya. Iya. Beberapa yang gue lihat ya. Beberapa yang Latino gitu-gitu yang sama minoritas, tapi lu ngumpul bareng jadi lebih bonding. Iya. Oke. Ini banget sih. Seru tuh. Berarti itu tahun kedua tuh. Highlight tahun ketiga pandemi. Oh gitu. Jadi pulang. Waktu itu rencananya sebenarnya padahal nggak gitu pengen pulang sih. Karena you enjoy the everything here ya. Sama cici aku, berdua sama cici aku emang dekat. Terus
ya waktu itu santai-santai aja, cuman kayaknya di rumah orang tua ya emang lihat news kayak lumayan takut kali. Serem, kenapa-napa. Iya, jadi akhirnya April pulang, April tengah. Ya udah April 2000 berapa tuh? 2020. Tahun lalu? Oh enggak, 2 tahun lalu? 2020 ya? Iya, 2020. April 2020. Yang pertama awal-awal Covid kan? Iya. April 2020 pulang, baru balik Agustus 2021 kemarin. Jadi setahun lebih di Indo. Setahun lebih ya, benar-benar 1 tahun. Jadi pulang, ya pas pulang masih bulan, sempet Zoom tuh kayak, Zoom dengan kampus kan? Iya. Okay. Jadi time zone-nya emang aneh banget tuh. Ngaco banget ya, beda 14 jam. Baru mulai kelas kayak 11 malam, selesai jam 4 pagi. Ngalong banget jadinya. Iya. Benar. Tapi you survive. Dan banyak teman-teman angkatan kamu juga ngalamin kayak gitu kan? Dan di atas kamu dan di bawah kamu juga pasti ngalamin generasi Covid jadinya ya. 2 tahun dalam hidup mahasiswa kamu hilang. Itu aku inget banget, sempat ada kayak satu kelas, ada beberapa anak Indo juga tuh, terus kita satu grup. Terus kayak itu kayaknya jam 11 malam kita semua kayak aduh guys. Ngantuk gitu guys. Harus bangun. Nah, makanya beberapa memilih tetap di sini supaya beberapa time difference-nya nggak begitu ngaco. Iya benar-benar. Gitu ya. Yang pulang sih juga ada beberapa yang aku tahu gap semester. Aku juga gap semester akhirnya. Oke, ngambil gap semester. Iya, cuman still graduate on time, berarti kamu hitungan 3,5 tahun lulus dong? Nggak jadi aku masih ngutang sih sebenarnya. Oh, masih ngutang 1 semester lagi nanti. Oke, gari. Ya nggak apa-apa sih itu. Enak juga kan karena on kampus ketemu orang. Bisa kebayang sih kalau kuliah 2 tahun atau 3 tahun 2 soalnya semester. kemakan jadi masih 3 pengen semester. Masih pengen enjoy kampus life jadinya ya. Oke. Itu sih tahun ketiga. Itu highlight tahun ketiga. Oke, kalau gitu kita ngomongin ke organisasi kemahasiswaan yang kamu ikutin. Nah, kalau di Indonesia kan pasti ada KUR atau apalagi ya, gue waktu itu ikut aku tahu AMSA, radio. Nah kalau di sini kamu apa aja yang kamu tahu dan kamu tertariknya di mana? Ini organisasi mahasiswa atau organisasi Indo atau on campus off campus, either way organisasi mahasiswa. Pas ketika kamu menjadi mahasiswa kan ikut organisasi apa aja? Kemarin tuh sih jadi waktu itu tuh dulu sempat mau coba ikut ada kayak business fraternity lah, kan soalnya ada social, ada business. Waktu itu coba kayak mereka tuh, tapi kayak prosesnya lumayan strict lah. Akhirnya gagal, nggak masuk. Apa namanya? Cuan? AKSI. Artinya cuan. Iya, itu kan business frat itu mesti gitu. Iya, Greek word-nya ada. Iya, mesti Greek word ya. Kalau fraternity sorority, kalau buat yang nggak tahu, itu adalah nama-namanya dari Greek ya, huruf alfabet Greek. Gitu. Oke, terus. Terus sebenarnya nggak masuk. Menurut kamu tuh kamu nggak masuk karena kamu dirasa kurang cocok atau karena gue inget gue ditolak fraternity khusus film. Gue ngerasa kenapa gue terlalu Asia kah? Atau gue terlalu garing kah? Gue kayak merasa terhina gitu. Gue jarang ditolak kan. Iya. Gue nggak jarang lah, masuk itu jadi sombong. Tapi gue ngerasa kayak rejection itu sakit gitu loh. Itu juga ngerti kan? Sakit ya? Iya, soalnya kenapa kayak nggak jelas itu kenapa kan? Iya, aku juga kurang tahu sih soalnya. Waktu itu pas aku coba kayaknya semester pertama atau kedua, jadi emang masih mungkin emang belum pede atau kurang connect atau nggak tahu sih ya. Pokoknya udah lah ya, kamu nggak cuman juga. Udah kayak itu juga learning experience lah, kayak belajar ditolak. Belajar ditolak, bener banget. Terus waktu kalau di LMU itu banyak ini juga kayak ada namanya Hantau. Jadi tuh kayak perkumpulan kayak kebanyakan tuh Asian Americans gitu lah. Mereka biasa kayak itu namanya Hantau. Mereka biasa kayak very Asian ya namanya. Oke. Gue pikir kayak nama merek boba gitu, Hantau. Mereka biasa kayak group outings, misalnya waktu sempet kayak makan dimsum atau kayak bobaran. Pokoknya yang that sounds cool. Iya, yang kayak Asian things Asian American gitu. Iya. Outingnya kemana? This time kita do dimsum gitu. Rame-rame ke dimsum. Iya, dimsum makan bareng ya. Terus waktu itu ya cuman kayak aku tuh 1 semester kayak, terus abis itu lama-lama kayak, soalnya itu waktu itu cuman member sih, jadi kayak cuman ikut kayak misalnya meeting mereka, tapi lama-lama juga nggak ikut. Terus ada nyambung nggak di situ? Dalam arti kamu cukup merasa nyaman karena kan kayak kamu bilang kamu suka Asian food ya sebenarnya. Kamu berarti makanan lain oke lah bisa masuk, tapi yang kamu suka sebenarnya Indonesia dan Asian ya. Or Asian dan Indonesia ya sebenarnya kan. Nah,
pas di organisasi itu kamu nyaman nggak dengan orang-orang? Ada begitu kamu bilang Asian American kan itu juga udah kelahiran sini. Dan udah bahasanya juga udah pokoknya udah I feel American banget gitu. Tapi masih cukup nyambung atau nggak terlalu atau gimana? Waktu itu sih kalau ngobrol sih nyambung-nyambung aja, cuman bukan yang nyampe kayak hangout gitu sih. Sih, nggak sampai ngobrol curhat-curhatan. Iya. Nggak bisa sampai deeper level ya. Temenan biasa. Teman biasa lah, iya. Oke. Terus abis itu, selain itu ada ilmu, itu Indonesian Organization di LMU. Tapi waktu itu juga kayak sempet daftar terus nggak keterima juga. Wait. Tuh. Ini menarik nih. Loh, emang bisa organisasi Indo menolak student Indo? Kan harus. Oh bisa. Kan mau ini tapi untuk as the board member. Oh pengurus kepengurusan. Waktu itu mau jadi pengurus. Terus ketolak. Terus itu tapi kamu, ya tahun pertama udah cita-cita abis itu aku nggak mau jadi board member ilmu. Aku maunya langsung ketua Permias gitu ya. Pelajar yang paling tinggi aja gitu ya. Jadi itu alasannya. Oh bukan salah. Kayak gitu. Enggak ada dendam kok. Enggak ada dendam. Iya. Cuma ketolak aja, belum match aja waktu itu. Iya, belum match. Oke, padahal daftarnya bukan sebagai presiden wakti itu. Enggak, kayaknya marketing deh atau event. Terus kemudian marketingnya ditolak. Udah lah, mau jadi presiden Permias aja gitu. Iya gitu. Oke, terus. Terus abis itu ini penolakan yang kedua ya. Wah, kamu udah familiar dengan penolakan banyak penolakan sebenarnya tahun pertama tuh. Oke. Terus suatu ini tapi kayaknya ini semester kedua deh. Waktu sempat mau coba service organization. Tapi emang di dalam itu service organization popular banget, kayak very competitive, kayak itu kayak service organization tuh apa kalau boleh tahu? Jadi service organization tuh jadi di dalamnya kayaknya banyak ada 9 volunteer gitu-gitu ya maksudnya. Iya, kayak jadi mereka ada misalnya mereka fokusnya buat mental health. I see. Atau ada waktu aku interested ada kayak buat social justice mereka. Jadi tiap service organization tuh mereka bakal ada placement. Jadi misalnya kalau buat yang mental health misalnya mereka ke sekolah, terus misalnya bantu anak-anak. Terus ada yang social justice tuh mereka placingnya bantu ini anak-anak yang di juvenile system gitu. Juvenile hall. Iya, juvenile hall. Iya, itu juga kayak penasaran. Anak-anak bawah umur yang masuk penjara. Oke. Iya, benar. Sempet visit? Enggak keterima. Iya. Oke, ini ada penolakan gitu ya. Iya. Oke. Iya, itu nggak keterima juga. Karena kompetitif banget yang kamu bilang. Iya, meskipun ada 9 organisasi itu. Iya. Kamu daftar 99-nya ketolak? Aku nggak daftar ke 99 sih. Aku cuma daftar kayaknya kedua, terus sempet dua-duanya ditolak. Udah lolos di interview. Salah satunya? Iya, terus habis itu ketolak. Itu lolos interview bagian apa? Maksudnya social justice itu? Iya, social justice. Oke. Padahal udah asik tuh kayaknya ya. Iya, makanya. Cuman kayak belum jodoh. Ya udahlah nggak apa-apa. Belum jodoh. Terus? Terus akhirnya semester kedua tuh kayaknya aku coba buat daftar Permias. Daftar doang nih biasa. Iya, daftar Permias sebagai waktu itu sponsorship officer sama events. Terus makanya ada Lemonilo di sini gitu ya. Oke. Terus akhirnya keterima tuh. Keterima jadi awal-awal sponsorship officer, terus kayak bantuin. Bulan kedua tuh bulan ketiga besok aku dipindahin ke events. Soalnya aku lebih demen events. I see. Terus terus jadi lanjut kayak tahun pertama, terus tahun kedua jadi events director, terus tahun kemarin jadi presiden gitu. Oke. Nah, sebagai orang yang telah mengikuti Permias dan 4 tahun di sini, apa yang kamu ngelihat menjadi kendala dari Permias di LA specifically? Good question. Kayaknya tuh kendala pertama apa ya, kalau misalnya kita bikin events kayaknya mungkin soalnya LA kan luas banget ya. Spread out banget ya. Spread out banget ya. Antara sekolah di paling timur dengan yang paling barat itu jauh jaraknya bisa 2 jam 3 jam loh. Nyetir ya. Bener kan? Bener kan antara ibaratnya Pepperdine misalnya. All the way ke UC Riverside. Iya, itu nggak tahu. Itu 2 jam lebih gitu. 2,5 jam bisa. Oke, terus? Intinya luas banget lah guys. Jadi kalau misalnya bikin event tuh Permias biasanya yang big eventnya emang awal-awal ada namanya Santai Indah Pantai, sama di akhir-akhir tuh Indofest. Nah, sebenarnya Santai Indah Pantai itu sebenarnya lumayan successful happening ya, rame banget tuh terakhir gue lihat fotonya. Kita invite juga teman-teman kita dari Irvine, mereka nyetir bisa berapa lama itu lumayan banget sih. Kekurangan acara di bawah sana mungkin ya, nggak tahu lah. Nggak, emang kompak, bela-belain dan bela-belain semua kan. Iya. Terus cuman kayak
kalau misalnya along the way kayaknya small events-nya tuh yang masih kurang kayaknya deh, soalnya mungkin orang-orang juga di sini selain big event ya, selain big event, kayak kamu mau bikin event rutin susah ramenya event rutin gitu. Soalnya emang kayaknya di sini orang-orang juga mager nyetir, kayak ribet lah, soalnya juga LA traffic pretty bad kalau misalnya emang ini. Butuh niat lebih. Iya, butuh niat lebih. Terus kayak kadang juga jadwal orang-orang semua di sini beda. Tapi event makan-makan gitu banyak nggak sih? Event makan-makan sebenarnya kurang sih mungkin. Oh, kurang ya? Iya, kurang banyak. Event mabuk-mabuk, minum-minum kayaknya. Event minum-minum itu yang paling populer sih ya. Makan-makan nggak terlalu banyak, minum-minum. Oh, kompak datang lah, nyetir-nyetir jauh-jauh. Semua datang, nggak nyetir Uber lah, lebih aman. Benar. Iya. Tapi kalau makan-makan sih kemarin first. tuh tahun ini Ilmu kemarin sempat Chinese New Year ini gathering. Sama setahu aku juga IPSA sempat mereka bikin host event makan-makan. Iya, buat Chinese New Year. Nggak terlalu rame juga. Kurang lah. Lumayan ya kan, benar tuh lumayan. Sebenarnya makan-makan kayaknya, especially untuk kategori lokal kayaknya harusnya ramai deh, karena kan tinggalnya dekat-dekat situ juga semuanya. Kalau makan-makan situ-situ juga. Kita drive ke ini deh kayaknya, Alhambra tuh. Oh, yang seniat itu ya. Iya, seniat itu. Iya. Rindu akan tahun baruan Cina di tempat yang original. Iya, dengan benar. makanan Butuh Cina yang original. Oke. Tapi selain itu sih kita biasanya tuh kalau Permias waktu itu kita coba buat host more professional events juga, misalnya kayak undang guest speaker lah gitu-gitu. Jadi iya, kayaknya kendalanya sih sebenarnya mainly kayak attract audience-nya, maksudnya apa yang inilah yang maksudnya bisa gather the most people gitu. Nah, yang menarik akhirnya kamu mention selain bikin acara happy entertainment, hura-hura, hore-hore, kamu juga bikin yang lebih profesional. Nah, dan aku ngeliat di bawah kamu juga akhirnya beberapa ada mentorship event. Nah, boleh nggak diceritain sedikit mentorship? Karena kan akhirnya setelah sekian lama happening juga nih di bawah kepengurusan seorang presiden Permias bernama Mary yang sebelumnya ditolak di beberapa tempat. Loh, tapi benar, akhirnya kan kamu you do it properly and then correctly in a way that proper and correctly, dalam arti kamu membuat banyak gebrakan-gebrakan baru yang menguntungkan untuk masa depan. Boleh nggak ceritain sedikit? Iya, semoga lah ya. Jadi ini sebenarnya masih ongoing juga nih. Terus ini juga thanks to Parolan. Aja. Parolan. Gila lu. Selama ini gue manggilnya gue sudah jadi batu. Karena Parolan. Kan supaya saya. Iya, nggak Karolan gitu, kayak Korolan gitu, Parolan Mas gitu. Ya pokoknya ini udah aja kaget. Permias tuh jadi kolaborasi sama USCI. Ya, AUSI, Alumni USA Indonesia. Ya. Terus kita emang waktu itu tuh soalnya aku sama Alisa, my VP, itu kita dari tahun lalu emang kayak sempat banyak banget lah ide-ide, maksudnya buat pengurusan ini tuh kayak mau ngapain aja, soalnya kita ngerasa maksudnya kayak di sini juga sebenarnya banyak banget koneksi yang kita bisa provide loh ke Indonesian students di sini. Jadi akhirnya kemarin kita sempat ngomongin dari semester kemarin sebenarnya udah planning tuh kayak mau gimana segala macam. Tadinya belum terrealisasi tapi original plannya tuh kita mau reach out ke alumni Permias, kayak jadi anak-anak Indonesia yang pernah Permias terus udah lulus terus kayak sekarang professionals working. Tadinya ide tapi belum ada yang jalan kan organisasi itu. Oh, maksudnya kayak nggak ada. Nggak ada. Ada namanya ada, aku pernah dengar, lupa, tapi belum terlalu jalan organisasi secara organisasi ya. Alumni Amerika Serikat lah. Terus jadi akhirnya pas semester ini awal tahun aku kayak yaudahlah ini kayak maksudnya coba jalanin lah, soalnya kayaknya bakal semoga yang menguntungkan juga buat kayak orang-orang yang emang mau gitu kan. Menguntungkan students yang mau gitu. Karena kalau buat mentor sih sebenarnya lebih kita membantu sih. Sebenarnya kalau dari benefit untuk mentor nggak ada terlalu gimana sih. Update aja sekarang yang lagi happening buat anak muda apa gitu. Tapi lebih ke menguntungin mentinya gitu. Soalnya ya aku sendiri tuh jadi semester kemarin sempat ada dikasih tugas sekolah buat cari mentor nih. Terus personal experience soalnya tuh membantu banget lah, jadi aku kayak ini sebenarnya boleh banget lah buat maksudnya anak-anak diaplikasikan ke Permias. Terus waktu itu tuh kebetulan
waktu itu si Pak Chandra reach out tuh ke Alisa mau call. Jadi akhirnya kita call, sharing-sharing dikit. Soalnya kita juga ada acara Indofest kan nanti Mei. Terus tiba-tiba si Pak Chandra mention kayak, oh ya kalian kalau emang mau mentorship program atau apa juga kayak ngomong aja gitu loh. Kayak dia bilang dia maksudnya happy to provide lah. Jadi aku kayak, oh ya udah maksudnya kayak ini kesempatan yang bagus lah. Jadi akhirnya reach out segala macam, bikin grup. Korolan, ya udah terus dari situ ya jadi. Nah, tapi itu pun karena sebagai acara perdana itu pun pasti ada dinamikanya dalam arti waktu itu berapa yang daftar, kemudian ada sistem pendaftaran, turunnya lumayan jauh kan? Iya nggak sih, maksudnya itu aja juga pasti boleh cerita sedikit tentang ibaratnya mau melakukan sesuatu yang baik pun ada tantangannya juga gitu kan, ada hambatannya juga gitu, boleh cerita sedikit? Iya, kayaknya tuh soalnya waktu itu jadi kita awal-awal kayak gara-gara ini event pertama banget, kita tuh waktu itu jadi nggak sempet kayak promote officially lah di apa namanya Permias punya Instagram account. Jadi waktu itu kita cuman kirim interest form bagi yang mau lewat grup-grup. Jadi dari sono kan kita tanya tuh kayak mereka maunya industri apa segala macam. Terus itu waktu lumayan banyak tuh yang interest formnya kayaknya 20-an 30 gitu lah ya mungkin. Terus abis dari sono kayaknya kita sempet follow up lagi kalau misalnya mereka masih interested. Terus dari situ kita kan juga mau lihat lah mereka komitmen atau enggak. Disuruh nulis personal statement. Iya, disuruh gitu. tulis personal statement kayak kenapa mau ikut gitu kan. Disitulah mulai runtuh, berjatuhan. Iya, terus kayak padahal it's very simple ya. Kenapa kamu mau ikut aja, goalnya mau apa gitu. Terus kayaknya itu soalnya mungkin juga apa namanya in one way juga mungkin mereka ada banyak apa responsibility lain kali ya, jadi sibuk atau apa. Makes sense. Cuman abis itu iya yaudah dari situ akhirnya sekarang sih maksudnya berapa ya, 14 orang ya atau kayak 14 nggak apa, lumayan belasan orang ya, belasan orang total mentor and mentee kan sebenarnya ya. Ada yang satu kelompok 2 orang, 1 orang, ada yang 3 orang gitu ya. Jadi ini kita juga masih trial and error lah, jadi tapi semoga kayak bisa lanjut terus ke depannya. Oke, tadi udah itu kan goalnya. Nah, harapan misalnya untuk Permias ke depannya bisa bikin apa? Kayaknya harapannya yang sih belum tercapai. Yang belum tercapai. Atau harapan supaya Permias itu sebagai gimana? Kan sebagai presiden kan pasti kalau ada yang nerusin presidensi gue pengennya ngapain? Atau mereka pengen dia ngapain? Atau berikutnya bawa lu gimana? Sebenarnya sih maksudnya kayak nggak muluk-muluk lah, kayak maksudnya kayaknya yang tahun ini tuh aku apa namanya coba banget untuk internally juga officernya lumayan bisa dekat segala macam lah. Soalnya tahun ini biasanya tuh Permias membersnya tuh nggak sebanyak tahun sekarang. Tahun ini tuh ada 20 orang. Biasa cuman kayak 11 members aktif lah. Atau komite atau apa tuh? Maksudnya members kayak apa namanya? The board members. Oh, board membersnya. Oh, komitinya berarti ya. Komitinya 20 aktif 20, semua. Oh, that's a big number loh itu. Iya, that's banyak. Good. Terus? Cuman ya tahun ini kayaknya aku juga lebih fokus kayak maksudnya between the team supaya aktif lah. Jadi semoga maksudnya kalau misalnya emang nanti yang lanjut kayak bisa tetap apa ya keep up the team spirit, terus juga kayak lebih bisa merangkul inilah anak-anak Indo yang maksudnya baru kesini segala macam supaya kayak mereka tahu they have a space here, terus kayak ya bisa reach out aja gitu ke Permias. Dan banyak di sini Permias itu selalu berusaha untuk promote Indonesia kan, lewat cultural show, Indo Festival dan lain-lain. Pengen nggak sih kamu punya kayak suatu event yang about Indonesian cultural performance or musical performance yang bisa dinikmati dalam bahasa Inggris dan dinikmati oleh American people? Pengen nggak sih? Itu one of the goal ya? Interesting sih. Kayaknya mungkin juga fokusnya soalnya dari tahun-tahun sebelum tuh ada wacana pasti. Kayak ya maksudnya nggak banyak. Indofest emang cultural festival ada performance, tapi kayaknya selain itu nggak banyak event yang kayak give the chance for like people yang misalnya interested in film atau arts atau music dance atau dance kayaknya itu masih kurang deh, atau kayak like sports event juga kayaknya Permias ada IPSA Cup, kita juga support tahun ini, tapi kayak kebanyakan kayaknya for those kind of segments kayaknya belum kepegang aja sih. Ya, dan masih di Permias lokal atau maksudnya organisasi Indonesia lokal kampus masing-masing kampus ya. Iya. Oke. Nah, ngomongin personal life.
Widih, oke, apa nih? Nah, menurut kamu nih personal life kamu di sini itu dalam arti tadi udah ngomongin sedikit tentang pertemanan, akhirnya kamu dapat satu yang udah klop, udah itu best friend tuh ya, bonding banget. Yoi. Nah, di sini itu menurut kamu gampang nggak sih nyari boyfriend atau misalnya cowok cari girlfriend dan apakah itu biasanya lebih gampang cari yang sama-sama Indonesia atau non Indonesia gampang juga dari your experience? Aku sih, aku nggak bisa ngomong from my personal experience, soalnya aku juga kayak nggak pernah experience first hand. Oke. Tapi kayaknya kalau misalnya dari yang aku lihat sama dari yang aku dengar dari teman aku, itu nggak tahu kenapa pada bilang susah untuk cari kayak boyfriend. Jodoh, pasangan ya. Kenapa tuh? Itu kenapa tuh? Nggak tahu ya, kalau misalnya dari yang aku dengar biasanya kayak ya nggak cocok aja atau kayak ya kurang tahu sih sebenarnya, kayak maksudnya apa itu yang sama-sama Indonesia atau bahkan non dengan Indonesia yang juga sama-sama Indonesia sih. Susah nyarinya. Iya, Okay. aku ada beberapa temen yang sama non Indo, tapi itu juga kayaknya ya emang mereka started off as friends terus ya klop aja gitu. Jadi lebih jauh lagi jadi boyfriend girlfriend. Iya, cuman iya kalau yang teman-teman, soalnya aku juga kadang suka nanya kayak emang maksudnya kayak nggak ada siapa-siapa gitu yang kayak lu interested gitu, tapi kayak mereka kayak kayaknya enggak sih, terus jadi ya nggak tahu juga sih kenapa ya. Agak menarik juga sih. Padahal kan sebenarnya pergaulan dengan sesama Indonesia cukup luas di sini. Iya, sih? Dalam arti, lumayan sih. Kamu akan punya grup yang ibaratnya mungkin between 50 sampai 100 sampai 150 orang yang kamu kenal. Kalau kamu deal ya. Ya dong, pernah gitu nggak? Mikir mungkin ya, nggak tahu sih ya. Iya mungkin dong. kayaknya kebanyakan kalau misalnya untuk hangout kayaknya nggak sebanyak itu sih. Kayak paling kalau bukan tahu-tahu doang jadinya. Kalau big events gitu mungkin ya, cuman kayak ya apa nggak ya? bisa deket. Iya, nggak gitu. Benar. Kayak banyak follower atau kayak Nah, iya. kenapa akhirnya mereka nggak nyari non Indonesia? Capek kali pacaran pakai bahasa Inggris. Mungkin kayaknya untuk orang yang emang kayak emang nggak biasa atau apa ya, mungkin language barrier atau kayak culture juga barrier mungkin, juga ngaruh? Iya mungkin. Itu ngaruh nggak ke kamu? Kamu pernah nggak tertarik dengan ibaratnya orang Amerika, orang bule atau nggak Asian American Aku gitu? personally so far sih belum ya. Belum pernah tertarik. Belum. Oh, kamu Indo banget ya. Sukanya yang ngomong Indo, dari Indo, penampakan Indo, Indonesia banget gitu. Kenapa? So far belum karena emang belum. Iya, aku kebetulan soalnya so far emang pas lagi di sini ya emang ada pacar lah ya. Ada jadi, pasangan pasangan. Dia di London. Di London, oke. Iya. Cinta jarak jauh dan internasional, orang Indonesia juga. Iya, orang Indonesia. Oke, di UK. Iya. Oke. Jadi emang pas di sini emang apa ya, nggak kepikiran aja sih. Terus kayaknya mungkin kalau for some friends juga kalau emang mereka nantinya mau balik Indo juga kayak consideration kali ya, nggak tahu sih. Ya, mau seberapa lama nih kita pacaran dan Iya, gue bakal kayak disuruh bingung. pulang sama mama papa dan iya. mau sampai kapan pacaran sama kamu Ribet gitu. terus ribet. Mau nggak lo ke Indonesia? Summer dikit lu kepanasan, apalagi lu ke Indonesia gitu ya. Iya, susah. Oke, make sense. Nah, oke. Tadi sempat kita ngebahas sedikit soal mental health di sini dan gimana kamu ngelihat di Amerika perhatian terhadap mental health seperti apa dan gimana kamu mengalami benefit atau mengalami service dari mental health system di sini atau di kampus? Iya. Boleh nggak diterangin sedikit soal itu? Karena menurutku itu cukup menarik. Yang ibaratnya mental health students itu diperhatikan untuk kampus LMU sendiri yang aku lihat ya tadi di depan gym ada untuk mental health segala macam. Boleh diterangin sedikit? Boleh. Jadi ya soalnya LMU emang kayaknya in LA in general atau US sama mental health kan emang a big thing yang emang orang-orang advocate and like inilah kayak I think a small example tuh misalnya kalau di kelas atau apa bisa kayak if you're having mental health issues atau apa you can just like email the professor kayak misalnya ngomong kayak you're having bad day atau mental health problem, terus profesornya bakal very understanding gitu kayak just like which is it's a big thing jadinya. Iya kayak maksudnya emang students kadang kayak exploit it sih, cuman kayak it's just an example of how the environment is very supportive towards it and it's also really important ya, sangat penting buat mereka karena aku dapat maksudnya ada kasus yang mungkin bunuh diri atau apa, terus
kayak society atau apa dapat email kalau lu nggak ada loss atau apa, uneasy bener, feeling, bener. you can Bisa go to kontak, seeking help, dan kan stuff, dan itu besar sebelum terlambat. Karena mental health kan sesuatu yang menurutku nggak kelihatan sampai udah terlambat. Bener, gitu loh. Kayak kadang orang soalnya kayaknya nggak sadar atau nggak tahu where to go kalau misalnya emang mereka kayak feeling these things. Cuman ya kalau LMU tuh mereka emang ada namanya Student Psychological Services. Mereka kayak provide ini free lah tanda kutip, soalnya kita kayak udah bayar mahal. Iya, cuman itu mereka provide kayak therapy service gitu lah. Students bisa kesono, bisa cerita-cerita gitu. Pengalaman kamu, pernah nggak kamu ngambil service itu atau ikut service itu, dan kenapa dan gimana rasanya setelah ngambil service itu? Iya. Aku waktu itu sempat ngambil semester kemarin, sempat lumayan rutin tuh, soalnya waktu itu temen aku soalnya dia banyak lah yang udah sempet kayak ngomong juga, oh ya nih SPS sebenarnya very helpful gitu, jadi aku lama-lama penasaran juga. Teman-teman dari American Friends ya, atau Indonesian sama juga? Ada Indonesian sama ada American ya. Terus, jadi ya dapat inilah all insight reviews banyak ya. Terus iya ya, jadi akhirnya ya aku mikir ya, maksudnya what's the inilah kayak why not, of the beneficiary sebagai student, perks of being a student kan. Iya bener, kalau emang kayak the worst that can happen ya paling mungkin nggak bantu, terus ya udah gitu kan. Wasting my time. Ya udah gitu aja kan. Cuman kayak akhirnya ya masuk, terus kayak lumayan interesting lah, soalnya kayaknya kalau for me personally waktu itu kayak banyak issues misalnya anxiety atau overthinking segala macam, jadi dia waktu itu terapisnya lebih bantu kayak how to reframe it lah, kayak kalau misalnya emang kayak I'm in a certain situation, terus ya kayak I know how to structure, like how to deal with shifting the point of view. Iya, benar. Kemudian ngelihat itu not sebagai maybe failure atau sesuatu yang harus ditakutkan akan gagal mungkin, tapi sebagai sesuatu yang lain gitu mungkin ya. Iya, kayak jadi a lot of kayak soalnya orang-orang kadang banyak emang sebenarnya kayak hit or miss sih, soalnya ada sama my friends yang coba juga tapi abis itu nggak cocok sama terapisnya, jadi mereka kayak bad experience. Cocok-cocokan juga. Cocok-cocokan kayak macam dating sebenarnya. tapi terapis ini one on one kan, satu-satu, dan dia orang yang kompeten di bidangnya, artinya kan juga bukan cuma student worker yang di hire UMR gitu ya, gitu, bukan kayak tiba-tiba oke lu bantuin lo, cop-cop aja enggak kan, dia pasti dia punya degree, dia punya pengalaman dan sebagai in your experience itu kan nyambung sih. Tapi ya soalnya kadang tuh juga what I've noticed misalnya kayak aku misalnya cerita tentang ya keluarga atau apa, soalnya kan personal problem. Iya. Terus misalnya kayak dia waktu itu I think she was Latino atau apa ya, cuman kayak there was just like something yang kayak dia juga nggak ngerti gitu, maksudnya cultural barrier juga gitu sebagai Latina, belum juga Latina yang mungkin dia generasi keberapa gitu, jadi you don't have the immigrant experience juga gitu. Jadi kayak emang kadang mungkin kayak ada beberapa barriers, tapi in general waktu itu lumayan lah, kayak mereka soalnya kayak banyak orang yang kirain terapis tuh ya mereka kayak suapin apa sih answernya gitu loh, kayak oh lu masalah ini fixnya gitu, tapi sebenarnya nggak gitu juga, kayak it's more like you have to feed them first kayaknya. Dalam tuh kamu kasih open up cerita kamu juga, baru dia bisa nanggapin kali. Itu pun juga nanggapin is not like feeding you with answer and after that you're happy go lucky gitu, enggak kan? Akhirnya juga masih banyak proses untuk dicerna dan lain-lain gitu ya. Dan itu selalu sama terapisnya atau beda-beda tiap sesi? Waktu itu aku sama sih. Oke, jadi lebih enak kalau sama. Iya. Jadi kamu janjian kapan segala macam. Bisa build the relationship emang. Oke. Dan itu rutin bisa kamu kapan aja datang atau itu scheduled. Di schedule. Appointment. Kamu muncul, hi, I just want miss you, wanna meet you, enggak? Sibuk banyak. Oke. Iya. Tapi kamu ngeliat itu benefit banget buat semua students gitu, dan nggak cuman international students, tapi even kayak American students as well ya. Sebelum ini kita lanjut sedikit ke depan. Harapan kamu untuk diri, apa yang bisa kamu mau lakukan ke depannya setelah kamu lulus nih. Kemudian kamu selesai 1 semester lagi. Kemudian kamu mau ngapain sih, plan-nya berikutnya? Dan itu dulu deh. Berikutnya plan-nya gimana?
Aduh, ya ini pertanyaan ini banyak di belakangan. Ditanyakan oleh orang-orang yang pengen tahu, dia udah mau lulus nih soalnya. Iya, makanya emang. Oke. Tapi kayaknya sih kalau near future. Nah, mungkin buat orang-orang yang nanya berikutnya langsung kasih video ini aja. Nah, ini jawabannya yang sama gitu, benar. Langsung skip ke menit. Menit kesekian gitu. Iya. Tapi kayaknya mungkin in the near future sih aku pengen coba go into the industry of like non-profit atau kayak social enterprise over here. Tapi sebenarnya juga soalnya tuh aku interested in the music industry kan, sama sustainability juga. Jadi kayak sebenarnya banyak banget interestnya. Ya, makanya emang aku kayak all over the place. Tapi jadi kayak makanya kamu overthinking, kamu kebanyakan hal yang disuka ya. Yang pengen dicoba gitu. Tapi kayak tunggu, ini dipecah dulu. Tadi kan non-profit, social justice dan sejenisnya, music, sustainability. Ya itu sebenarnya bisa dijadiin satu sih semua. Enggak juga. Maksa itu. Gimana ya, masa dua bisa lah, kalau tiga-tiganya susah lah. Iya. Tapi terus? Kayaknya sih maksudnya in the future ya, palingan kayaknya aku mau fokus dulu ya in the non-profit aspect atau sustainability space sih. Kayak maksudnya lebih dapat insight of like how things work segala macam supaya soalnya kayak kedepannya in the long run pengen balik ke Indonesia and like hopefully make something atau ya cuman that's the general plan. Iya. Nah, sesuatu yang menarik buat aku tuh, banyak orang yang dari kuliah di luar negeri ingin pulang ke Indonesia dan melakukan sesuatu untuk Indonesia. Iya. Cita-citanya. Iya. Nah, kemudian dalam pelaksanaannya banyak menemukan rintangan-rintangan atau hal yang akhirnya membuat mereka akhirnya tidak bisa melakukan itu. Di Indonesia? Di Indonesia. Oh, oke. Jadi ibarat mungkin pressure untuk make a difference sama pressure untuk make profit, lebih besar pressure untuk make profit misalnya. Atau misalnya mau cari ke balance, tapi akhirnya nggak jadi balance, tapi akhirnya lebih banyak ke profitnya. Itu kenapa? Dan ibaratnya kamu akan melihat gimana kamu ngadepin hal-hal seperti itu. Iya. Ini pertanyaannya apa nih jadinya? Kayak pertanyaannya, kalau aku ngelihat kan jadi banyak orang yang ingin membuat perubahan atau sesuatu yang baik. Tapi ketika menjalankannya atau mencoba menjalankannya susah kan, dan orang ya udah shifting ke profit. What do you think? And what do you see yourself in the future about that? Ya itu sebenarnya kayaknya itu a lot. Karena sebagai overthinker, kamu akan mikir itu juga pasti. Setuju? Pasti ya, nggak kayak itu. Even maksudnya kayak in class atau apa, itu emang a problem yang emang I hear a lot lah, kayak in terms of like people yang emang working in like the sustainability industry atau kayak social enterprise, soalnya emang kayak at the end of the day ya emang butuh duit untuk like run the business untuk kan. Bikin sustainable juga kan, kalau enggak juga, jadi non-profit yang akhirnya dry up kan, dan akhirnya lu bakal pelan-pelan mati, meninggal, bukan meninggal, bisa selesai gitu loh, nggak bisa impactful lebih ke banyak orang sebenarnya. Jadi emang sustainability and then non-profit itu closely related untuk bikin sustainable, dan somehow you have to create profit untuk bikin hidup dan lebih besar kan? What do you think? No, I think that's very valid. Terus kayaknya tuh maksudnya nggak salah juga loh, maksudnya kalau emang orang-orang yang emang ya shifting mau fokus profit, soalnya kayak ya emang understandable lah, kayak you also need the money to run it, and like kayaknya tuh hopefully ya maksudnya gimana ya, kayak ini the dream lah, kayak maksudnya emang you can get enough people to like your business and support it. Jadi kayak ya maksudnya kayaknya tuh kayaknya what I've learned among the first few years ya emang kayaknya tuh susah untuk nggak focus on the money lah. Cuman kayaknya hopefully kayak the business can run itself and you can like shift it to actually focus on doing good and like sustainable and all that. Tapi kayak iya. Kayak banyak sekali yang di pikiran kamu sekarang. Itu yang kayak what I got sih. Nah, udah ngincer belum? Kira-kira kamu, misalnya kamu udah tahu satu social organization atau non-profit organization di sini yang kira-kira kamu mau aplikasikan ke Indonesia. Ada nggak kira-kira, tahu nggak kamu kira-kira mau ngincer apa di Indonesia dan bidang apa? Misalnya, aku banyak membantu di edukasi sama kesehatan. Aku membantu non-profit namanya Yayasan Prima Unggul, dia di edukasi. Udah gitu satu lagi kesehatan,
medical healthcare, dokter share namanya, ke daerah-daerah terpencil ngasih pengobatan gratis. Oh, wow. Nah itu kan 2 hal yang cukup menarik buat aku. Nah kalau misalnya kamu gimana? Yang bisa kamu lihat non-profit ini seperti ini, kira-kira bisa diaplikasikan ke Indonesia seperti ini. Udah ada belum? Kemarin tuh sih tahu Homeboy Industries nggak ya? I know, that's cool. Iya itu kayak pas tahun pertama tuh kayaknya deh aku kayak lumayan encounter that. Terus I think it's a very cool idea, soalnya di sini tuh kayaknya nggak tahu banyak atau nggak juga sih. Cuman kalau for those yang who don't know, Homeboy Industries tuh mereka jadi kayak bantu orang-orang yang apa sih narapidana, residivis ya kalau nggak salah bahasa Indonesianya. Jadi mantan narapidana yang sudah keluar tapi mereka biasanya kesulitan untuk mencari pekerjaan atau kembali ke hidup normal. Nah, Home Industry itu membantu melatih mereka, memberikan skills atau bahkan memberikan banyak dari mereka bertato, udah gitu ibaratnya tato yang banyak banget gitu penuh, untuk mereka hapus, untuk setidaknya orang nggak ngeri untuk menerima kamu, untuk misalnya kerja di penjaga kafe gitu misalnya. Itu hal-hal yang dia berikan gitu ya. Dan benar kan kayak gitu ya, berarti kayak gitu kan ya. Terus itu populer banget. Nah, Father Greg populer banget. Mereka ada kafe segala macam kayak itu di sini terkenal lah. Jadi kayaknya tuh one of the things yang maksudnya kayak bisa diterapkan di Indonesia. Maksudnya not necessarily narapidana, tapi it's just like bantu equipping skills for like equipping the underprivileged people. Iya. So ya maksudnya just be kayak supaya bisa mereka punya more skills. More skills. Bisa surviving skills ya. Artinya sesuatu yang bahwa selama ini banyak yang hanya berlomba-lomba memberikan makan kepada supir Gojek gitu. Aku nggak bilang itu jelek atau salah, tapi menurutku mereka juga sudah berjuang untuk bekerja dan mereka juga sudah punya toolsnya yang harus dikasih makan juga sebenarnya lebih ke kasih warung gratis. Again, aku nggak ngelarang, tapi memberikan kail jauh lebih berharga daripada memberikan ikan kan, gitu. Nah, asik ya, karena kamu langsung bener juga nih. Nah, dengan memberikan kail itu akhirnya kamu memberikan kesempatan mereka menggunakan kailnya untuk memancing dan menjala ikan sendiri gitu loh. Iya benar banget, itu benar banget. Iya, kayaknya itu itu yang the Home Industry is the whole point about that kan. Sebenarnya gimana mereka Homeboy Industry itu memberikan kail kepada mereka. Iya. Jadi maksudnya mereka supaya these people ya Indian, hopefully mereka bisa be independent and yang nggak usah depend on someone to provide them, kayak lebih bisa bukan sustainable sih, kayak mereka bisa survive lah in this life and advancing their life ya sebenarnya. Oke, ya gila asik nih, seru banget nih. Nah, mungkin sedikit sebelum penutup, mungkin kamu ingin memberikan sesuatu buat yang pengen kuliah di Amerika atau di LA atau mau ngambil S2 atau tentang LMU, apa saja kata-kata penutup buat orang-orang yang someday maybe pengen ke LA atau kuliah atau gimana? I mean, first of all thank you banget udah kalau misalnya yang nonton sampai akhir, thank you banget. Cuman kalau misalnya soal LA I feel like anywhere in the world, kayak kalau misalnya emang ada kesempatannya ataupun enggak, just keep on going. I feel like it's gonna be a good experience. Study abroad ya akhirnya kalau kamu lihat. Anyway, kalau ada kesempatan, go for it ya, study abroad. Apa yang menurut kamu, kenapa study abroad itu penting? Why? Kayaknya jadi panjang lagi nih, nggak apa-apa. Karena menurutku itu benar-benar gini. Aku orang yang sebenarnya kalau dari background itu bukan orang yang mampu sebenarnya dari latar belakang ekonomi ya. Tapi begitu ada kesempatan, aku ambil sehingga bisa ke sini dengan susah lah ibaratnya prosesnya, kemudian bekerja keras untuk di sini cari beasiswa segala macam. Nah, tapi kan ternyata perubahannya cukup sangat baik gitu loh, dengan study abroad segala macam ini gitu loh. Nah, what do you think? kayaknya maksudnya kalau dari personal experience yang paling kerasa just exposure to different experiences and not necessarily kayak switch back to Indonesia. Exposure kayak maksudnya ketemu orang-orang yang pengalaman berharga banget ya sebenarnya. Pengalamannya beda, mereka juga ada maksudnya kayak pengalaman yang mereka alami di sini. Susah gitu ya. Itu kayak beda banget, jadi kayak maksudnya kamu nggak berada di zona nyaman. Kalau di Indonesia nyaman ya, ada keluarga, ada teman-teman, kuliah yang nyaman. Yang ngebedain di sini kayak kamu dipaksa untuk menjadi
independen atau mandiri. Iya, mandiri. Ya, sesimpel nyuci baju sendiri, sesimpel ngelap meja sendiri, itu kan kayak nggak ada yang bakal ngelapin buat lo, nggak ada yang mau nyuciin baju lo. Harus responsible lah, sama harus kayak keep yourself accountable. Oke, itu apa tuh maksudnya? Keep yourself accountable? Kayak maksudnya di sini kan kayak maksudnya aku sendiri kayak apa maksudnya ya, kalau misalnya apa ya, harus make things happen for myself gitu loh, maksudnya kayak. Oke, bahasa Indonesia Harus. Bingung kan bahasa Indonesia apa? Pokoknya kayak kalau misalnya gimana ya, kayaknya kalau di Indonesia kan ya aduh gimana sih ngomongnya? Dikit lagi, 5 menit terakhir kok, 5 menit terakhir. Keluar dari zona nyaman kan benar, kamu tapi harus bertanggung jawab juga dengan semua. Sama kayak maksudnya ya apa tuh gimana ya, kayak harus punya tanggung jawab terhadap diri sendiri. Kayak motivasi sama kayak the ambition untuk maksudnya do things tuh. Kamu harus punya ambisi untuk melakukan atau untuk mencapai apa yang kamu mau di sini supaya bisa lebih benar-benar berguna. Jangan sampai kamu udah kuliah di sini tapi lewat begitu saja, maksud kamu gitu. Jadi dimanfaatin aja waktu kamu di sini, entah kamu S2, S3, S1, dan waktunya kan sementara rata-rata karena banyak yang kemudian pulang ke Indonesia dan menggunakan apa yang kamu cari atau dapatkan di sini dari sisi ilmu pengalaman digunakan ke hal-hal baik di Indonesia. Betul, thank you. Atau rangkaikan kata-katanya seperti misalnya tadi kamu bilang combo industri bisa kemungkinan besar bisa diaplikasikan di Indonesia. Oke, Mary, semoga semuanya terwujud dan semoga semuanya lancar. Sukses buat kuliahnya, kongres buat wisudanya minggu depan, bulan depan ya. Bulan depan selesainya juga semakin bagus, 1 semester lagi, dan thank you semuanya. Thank you. Bye semuanya. See you sampai podcast berikutnya ya.